teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya? Luar biasa dong. Oke, jadi sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapa telah menyertai kami dalam aktivitas kami. Sekarang kami ingin ibadah. Tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Tolong kami supaya hati dan pikiran kami tertuju dalam ibadah ini, supaya kami bisa melakukan ibadah ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai doa, mari kita nyanyikan satu lagu, yaitu Rohmu yang Hidup. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace,
kita akan menyanyikan lagu doa kami. Shalom teman-teman para remaja. Pada hari ini, kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema doa syafaat. Sebelum kakak membahas firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak teman-teman untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu.
Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Teman-teman yang terkasih, kita tahu bahwa Abraham dipandang sebagai bapa orang beriman karena keteladanan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam bacaan ini, Abraham seakan sedang tawar-menawar dengan Allah atas rencananya bagi Sodom dan Gomora. Rencana Allah itu terkait dengan penghancuran kota Sodom dan Gomora. Abraham menyampaikan permintaan agar Allah tidak memusnahkan orang-orang dari kota tersebut secara berkali-kali. Permohonan Abraham ini tentunya bukan karena Abraham menerima perbuatan dari penduduk kota itu, tetapi Abraham ingin menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Namun menurut bacaan ini, Abraham seperti tidak yakin kalau ada 10 orang benar di kota tersebut, sehingga Abraham tidak menawar kurang dari 10 orang benar lagi. Dan pada akhirnya, Allah tetap menjatuhkan hukuman atas kota Sodom dan Gomora, tetapi Lot dan anak-anaknya dapat diselamatkan. Lalu, apa arti dari doa syafaat? Doa syafaat artinya berdoa untuk orang lain atas sesuatu yang bukan kebutuhan pribadi kita, namun mencakup kebutuhan orang lain atau kebutuhan yang lebih luas, seperti lingkungan, bangsa, gereja, saudara, atau masyarakat di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita menemui banyak sekali orang. Ada yang dekat dengan kita, ada juga yang mungkin sifatnya hanya sementara karena kebutuhan tertentu. Selain itu, manusia juga sebenarnya terhubung dengan orang lain yang mungkin belum pernah kita temui. Sayangnya belakangan ini, banyak sekali orang yang semakin sulit untuk memperhatikan dan menolong sesamanya. Jangankan untuk yang jauh, untuk yang dekat saja, terkadang kita sulit untuk mempraktekkannya. Doa syafaat sangat penting dan berfungsi untuk mendoakan agar sesama kita diberi kekuatan dan penghiburan di tengah pergumulan mereka. Melalui bacaan ini, kita diingatkan agar kita benar-benar memperhatikan sesama kita dengan cara mendoakan mereka melalui doa syafaat yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk orang-orang yang tidak menyukai kita. Dengan itu, kita dapat menunjukkan rasa kepedulian dan kasih kita kepada semua orang. Nah, kakak akan memberikan contoh dengan menggunakan petunjuk doa 5 jari. Yang pertama ada ibu jari. Ini adalah jari yang terdekat dengan kamu. Artinya, mulailah mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kamu. Mereka adalah orang-orang yang selalu kamu ingat. Yang kedua, ada jari telunjuk, yang artinya berdoalah bagi mereka yang mendidik kamu, mengeratkan kamu, dan menyembuhkan kamu. Mereka yang memerlukan dukungan dan kebijaksanaan untuk menunjukkan arah bagi orang lain. Yang ketiga ada jari tengah, yaitu adalah jari terpanjang
yang mengingatkan kita kepada para pemimpin, pemerintah, semua orang yang mengemban kekuasaan. Yang keempat, ada jari manis. Kita mengira ini adalah jari yang paling lemah. Jadi, doakanlah orang-orang yang lemah, yang sakit, yang sedang menghadapi masalah. Lalu, yang terakhir, ada jari kelingking, jari terkecil, yang mengingatkan kita untuk berdoa bagi diri sendiri. Setelah kita selesai mendoakan 4 doa di sebelumnya, lihatlah kebutuhan kita sendiri dengan cara pandang yang benar. Nah teman-teman, marilah kita jadikan doa syafaat sebagai salah satu bentuk doa kita setiap hari. Teman-teman, sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Sekarang kita mau bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai untuk membahas firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang dapat didengarkan pada saat ini boleh diterima dengan baik dan dapat direnungkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.